Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'an rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah, dan berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan, mustami'in, hadirin, rahimanur rahimakumullah. Melanjutkan lagi di dalam membahas pembahasan ilmu fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah atau syarahnya kitab Musyraf Karim. Dalam pembahasan minggu-minggu kemarin, sebetulnya ini pembahasan malam minggu ini adalah pembahasan kitab Manhajus Sawi, tetapi kitabnya tidak bawa. Jadi kita bahas kitab fikihnya baik. Pembahasan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, di dalam minggu kemarin kita membahas di dalam masalatul Jumu'ah. Salatul Jumu'ah. Sebagaimana di dalam suratul Jumu'ah itu ada khutbatan. Ada dua khutbah sebelum melakukan sholat. Di antaranya rukun-rukunnya kemarin terakhir kita bahas adalah alhamdulillah ta'ala bihima, yaitu salawat ujian kepada Allah di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Artinya di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus ada kalimat hamd dan kalimat Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillah, lillahil hamdu. Boleh kalau dikatakan boleh kalau ana hamidullah, ahmadullah, dikatakan boleh juga. Ahmad kan dari kalimat hamad Allah, yang penting ada kalimat hamad dan kalimat Allah dikatakan. Jadi kalau khatib itu mengatakan alhamdulillah, lillahil hamdu, ahmadullah, awhana hamidullah, dikatakan boleh kalau. Beda sebaliknya kalau seandainya syukrulillah, tak boleh. Dikatakan alhamdulillahirrahman, tak boleh. Dikatakan Allahul dikatakan ada yang lain-lainnya. Intinya tidak boleh selain lafaz hamd dan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan atau ucapan la ilaha illallah, tak cukup. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Beda di luar mazhab Syafi'i. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tak apa-apa mengucapkan la ilaha illallah di awal khutbah, tak apa, cukup, kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab kita yang mayoritas di sini bermadzhab Syafi'i, khatib harus bermadzhab Syafi'i. Artinya jika khatibnya tidak bermadzhab Syafi'i, maka makmum yang bermadzhab Syafi'i tidak sah kalau salatnya. Ada mau faraghah wajib tegak ke Jumat lagi. Kenapa? Khatibnya bukan madzhab Syafi'i. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas juga, adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada salawatnya. Ini katakan salawat itu apa artinya? Apa artinya? Salawat artinya apa? Salawat apa artinya? Arti salawat apa artinya? Salawat itu ataf. Ingat artinya kan tidak paham gitu. Lama-lama majlis tak paham arti salawat. Salawat itu adalah sesuatu yang disandarkan. Ataf. Ada. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa maksud salawat ini? Sesuatu yang disandarkan. Artinya jika dari Allah maknanya rahmat. Jika dari malaikat artinya adalah istighfar. Jadi dari manusia adalah doa. Jadi ingat salawat itu adalah sesuatu yang disandarkan. Tergantung dari siapa. Kalau dari Allah artinya rahmat. Kalau dari malaikat istighfar. Kalau dari kita doa.
Makanya ketika kita bersalawat kepada Nabi, pada hakikatnya kita tidak bersalawat kepada Nabi, tapi kita meminta kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Maka arti salawat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa artinya? Apa artinya? Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salat kepada Nabi Muhammad ini. Pertanyaannya, kita yang bersalawat apa kita minta kepada Allah untuk bersalawat? Hah? Kita yang minta kepada Allah untuk bersalawat pada hakikatnya. Tapi bukan kita yang bersalawat kepada Nabi. Kita bukan yang bersalawat kepada Nabi. Bukan. Jadi ingat ini, kita ini memperbanyak salawat kepada Nabi. Maksudnya, kita ni memperbanyak minta kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Itu maksudnya. Bukan kita yang bersalawat kepada Nabi. Bukan kita yang bersalawat kepada Nabi. Tapi kita meminta kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Makanya ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya hakikatnya kita yang salawat apa? Allah. Allah. Artinya kalau kita bersalawat, kita meminta apa kepada Allah? Rahmat untuk Nabi kan? Ya Allah, limpahkanlah salawat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi. Ketika kita meminta kepada Allah untuk melimpahkan rahmat kepada Nabi, maka otomatis itu juga doa bagi kita. Makanya itu doa kita minta kepada Allah. Dan itu akan bertimbal balik kepada kita juga. Kenapa? Karena Nabi katakan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asra salawat. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya. Berarti kita meminta kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berarti Allah kita minta apa? Rahmat kepada Nabi. Artinya ketika kita minta sekali rahmat kepada Nabi, Allah akan memberikan sebelah apa? Sebelah apa? Rahmat kepada kita. Paham ya? Ingat itu. Jangan kita tidak paham lagi tentang masalah salawat. Karena kebanyakan kita ni tidak paham apa makna salawat. Ini katakan bacanya salawat baik. Tapi ketika ditanya salawat, kita bingung apa dia salawat itu. Jadi kalau dari Allah apa artinya? Kalau dari malaikat? Kalau dari kita? Doa. Ingat deh. Jadi salawat itu apa? Sesuatu yang disandarkan. Bukan salawat itu sholat, 5 waktu bukan. Salawat itu adalah sesuatu yang disandarkan. Jika dari Allah artinya rahmat. Kalau dari manusia, malaikat, sudah itu. Perbanyak salawat kepada Nabi. Artinya kita disuruh memperbanyak, minta kepada Allah untuk memberikan rahmat kepada Nabi. Yang dikatakan bukan kita salawat kepada Nabi, tapi kita minta kepada Allah bersalawat kepada Nabi. Itu arti salawat. Makanya kita ketika disuruh sallu ala Nabi, Allahumma shalli sallim alaihi, kita salawat kan? Artinya Allahumma, Allah limpahkanlah salawat kepadanya. Dan salawat merupakan rukun daripada 2 khutbah. Kemarin juga sudah kita bahas. Artinya ketika di dalam khutbah itu harus ada salawat kepada Nabi yang jelas, tak katik dhamir. Yang jelas itu artinya tidak ada dhamir. Dhamir itu kata ganti. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salah. Dah. Kenapa alaih atasnya itu kemana? Kalau sebelumnya ada Nabi Muhammad tidak apa-apa. Ini kan negatif. Makanya harus jelas. Allahumma salli wa sallim atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Rasulillah, sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin. Tidak apa. Karena nama-nama Nabi. Yang penting di situ ada salawat kepada Rasulullah dan tidak disyaratkan harus nama Nabi Muhammad. Boleh Allahumma salli sallallahu usalli utusalli. Ini katakan